Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa baik. Yes, yes, yes. Wah, saya harap kabarnya seperti Los Rere ya, yang luar biasa, di luar dari biasanya, yaitu Sangat baik. sangat baik. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Los Ben dan Los Rere. Tentunya kita bukan ingin bermain, tetapi kita mau Ibadah sekolah minggu hari ini. iya. Oke, anak-anak, adik-adik semua, anak-anak, adik-adik, kita semuanya mengambil sikap yang baik sebelum kita beribadah pada hari ini. Ya, kita mau sama-sama memulai ibadah. Jadi jangan lupa ya, singkirkan dulu handphone untuk gamesnya. Yuk, Benar. mari kita duduk dengan baik. Kalau kita mau memuji nama Tuhan, kita juga keluarkan suara kita. Ya, Lose berdua berharap di sini adik-adik semua di rumah bukan hanya menonton saja, ya Betul. Lose ya, tetapi juga ikut bersama-sama memuji nama Tuhan, sama-sama untuk berdoa ketika berdoa nanti. Oke, janji ya, yang masih ngantuk, ayo buruan cuci muka. Dihitung 5 detik ya, 1, 2, 3, 4, 5, sudah. Oke. Oke deh, kalau gitu yuk kita mau sama-sama siapin hati dan pikiran kita. Kita mau bilang nih sama Tuhan, I will sing for Jesus. Oke, dengan sukacita kita mau naikkan lagu ini ya. Mari kita bertepuk tangan, kita bernyanyi bersama-sama. Benar sekali Lose, karena Tuhan memerintahkan kita harus mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita, dengan segenap
kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Dan hari ini kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Lasa. betul banget. Tapi sebelum kita menaikkan pujian dengan lebih semangat lagi, Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. iya, Yuk, hari ini kita mau sama-sama berdoa. Tinggal serere berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Kalau hari ini kami boleh beribadah. kami boleh beribadah. Tuhan, Tuhan, biarlah setiap kami boleh memuji nama Tuhan. boleh memuji nama Tuhan, Boleh berdoa. boleh berdoa, Boleh mendengarkan firman. boleh mendengarkan firman Yang boleh membawa setiap kami yang boleh membawa setiap kami semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. semakin memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan yang boleh melihat hati kami, yang boleh melihat hati kami, bahwa kami sungguh mengasihi Tuhan, sungguh mengasihi Tuhan, dan kami bersyukur dan kami bersyukur karena kami sudah dikasihi oleh karena Tuhan. kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini, ibadah sekolah minggu hari ini, dimanapun setiap anak-anak berada. dimanapun setiap anak-anak berada. Tolong berkati ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pasti yang setia ikut ibadah sekolah minggu tahu nih cerita hari ini apa nanti. Wow, Iya. bertepatan dengan satu hal ya. Iya, betul sekali loh Serere, karena kita sudah mengikuti cerita-cerita dari Alkitab yang secara berurutan, mulai dari Paskah, Nah, kebangkitan Tuhan Yesus, kita Tuhan Yesus, kemudian 2 minggu atau 3 minggu kenaikan. naikkan. Wah, terus kemarin kita video call sama Bapak Matias. Nah, setelah mereka berkumpul loh Serere, berdoa, apa yang terjadi kemudian? Harus dikasih tahu sekarang. Jangan dong. Nanti aja deh. Nanti aja. Tapi semua itu tuh menandakan kalau kita tuh udah menang ya loh Sobat. Benar sekali. Wow. Karena Tuhan di pihak kita. Iya. Dan kita juga mau bersyukur dengan sukacita. Kita naikkan pujian, ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri ya adik-adik. Oke, bangkit berdiri. Duduk kan? Ya, ya, langsung ya. Ku menang, ku menang. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Once again. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Wow, ku menang bersama Yesus Tuhan. Berarti apa aja yang bisa kita lakukan kalau sama Tuhan Yesus? Wah, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan banyak hal perkara. Banyak perkara. Termasuk kita tidak boleh takut lagi loh, Sen. Sama apa? Sama kuasa setan, karena sudah dihancurkan di dalam darah Yesus. Kuasa setan. Jadi nggak boleh Maksudnya takut juga lagi. Si iblis gitulah ya. Ya, si iblis. Kuasa setan dihancurkan. Ah. Wah, sepertinya kita harus nyanyi lagi sekali lagi nih. Oke. Karena adik-adiknya ada yang teriak tuh bilang, lagi, Iya. lagi, lagi. Gitu. Iya gitu ya. Wah. Oke. Kumenang,
kuasa serta. Oke, yuk Yuk. kita nyanyi ya dengan semangat supaya kita lebih lagi mengumumkan kepada mereka bahwa kita sudah menang. Yes. Yes. Wah, tadi yang kita lagi rahasiain sebenarnya udah ada di dalam lagu yang terakhir ini nih. Iya. Iya nggak? Benar, karena lagunya sudah menceritakan ya Lose ya. Iya. Wah, adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan pastinya kan? Dan hari ini siapa yo yang bercerita? Wah, Pastor Rere ya? siapa aja yang bercerita pasti mereka udah siap tahu langsung band. Wah. Yang sebenarnya bukannya ada deh. Oke deh, seperti kata Lose Rere ya. Siapkan telinga, siapkan mata, konsentrasi karena kita mau mendengar cerita tentang perbuatan Allah yang besar. Nah, betul sekali. Betul ya? Kalau gitu adik-adiknya boleh duduk dulu nih ya lo Ah iya, tadi berdiri ya. Duduk. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau bilang sama Tuhan, aku ingin dengar cerita nih Tuhan tentang semua perbuatan Tuhan yang besar. Dengar cerita Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Itu lagi kita katakan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini
kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami sungguh senang kami punya Tuhan yang seperti Tuhan Yesus yang baik kepada setiap kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan kami yang luar biasa, yang Tuhan catatkan di dalam Alkitab yang kami miliki saat ini. Tuhan tolong kami supaya dalam cerita yang akan kami dengar itu juga boleh menolong kami semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Pastor Rere, Iya. kita akan segera mendengarkan cerita bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Wow, saudara udah gak sabar mau dengerin nih. Ya, nanti yang bercerita akan memperkenalkan diri sendiri, siapa dia, dan dia akan menyapa adik-adik. Nah, maksud tidak mau cerita nih ya sama Pastor Rere, siapakah yang mau cerita hari ini? Yang penting kita siapkan hati, konsentrasi kita untuk dengerin cerita. Ya. Hari ini kita nggak video call kan? Enggak. Enggak, karena kita sudah datangkan langsung ke GKY Palembang ya, Lus ya? Iya ya. Oke, nanti kita dengarkan. Siap-siap. Halo anak-anak sekalian, senang sekali Bapak bisa berjumpa dengan anak-anak semua. Nah, di kesempatan pagi ini Bapak ingin bercerita tentang sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum Bapak bercerita, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Siapakah Bapak? Supaya anak-anak sekalian di rumah mengenal Bapak. Nah, sekarang Bapak memperkenalkan ya. Nama Bapak adalah Bapak Petrus. Siapa? Ya, betul. Bapak adalah Bapak Petrus. Nah, anak-anak sekalian, tadi di awal Bapak sudah berjanji ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa. Peristiwa yang besar sudah terjadi. Nah, peristiwa ini sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, di mana murid-murid akan menerima Roh Kudus. Dan pada waktu itu terjadilah apa yang disebut pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid. Biasanya pada hari ini atau pada peristiwa itu disebutkan orang dengan hari raya Pentakosta. Ya, apa adik-adik? Pentakosta. Tapi adik-adik sekalian, ya, Pentakosta itu di awal daripada perjalanannya bukanlah merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid. Pentakosta awalnya merupakan sebuah hari raya panen. Hari raya panen, mungkin anak-anak atau adik-adik di rumah bertanya, apa itu hari raya panen? Nah, Bapak Petrus jelaskan sedikit ya. Jadi, pada waktu sebelum murid-murid Tuhan Yesus dicurahkan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta itu adalah merupakan hari raya panen, di mana setiap orang pada waktu itu mereka membawa seluruh hasil daripada hasil bumi mereka, hasil panen mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka pergi dari tempat mereka masing-masing menuju ke Yerusalem, di mana pada waktu itu setelah mereka tiba, mereka bersama-sama mengucap syukur atas hasil panen yang sudah mereka peroleh. Itulah peristiwa Pentakosta sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian, peristiwa Pentakosta pada waktu di mana murid-murid menerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan terjadi pada saat hari Pentakosta itu. Nah, saat ini
Bapak Petrus ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Adik-adik atau anak-anak sekalian akan melihat sebuah tayangan berikut ini. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik sekalian, gimana? Sudah melihat tayangan yang barusan tadi kita perhatikan? Luar biasa bukan? Luar biasa. Murid-murid merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Yang lebih luar biasanya lagi, adik-adik sekalian, bahwa kami para murid merasakan sesuatu yang begitu luar biasa, satu pengalaman rohani yang luar biasa terjadi dalam diri kami. Bukan saja pada diri Bapa, tetapi juga pada murid-murid lainnya. Di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberitakan akan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan sudah datang ke tengah dunia ini, lalu kemudian dia bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, dan sampai pada akhirnya dia juga mengajar, dia menyembuhkan banyak orang, dan sampai pada akhirnya oleh karena dosa manusia, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan dia mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Sampai pada saatnya dia naik ke surga. Dan saat ini dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus, supaya kami bisa menceritakan akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, ada satu hal lagi yang Bapak Petrus perlu sampaikan kepada kalian. Di mana pada waktu Pentakosta itu, pada waktu pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Ya, dia bisa berbicara ya dengan bahasa seperti dari Kapadokia, dari Kreta, dari Pontus, dari Mesir, dan dari daerah-daerah lainnya. Luar biasa bukan? Walaupun mereka bukan dari daerah-daerah yang tadi Bapak Petrus sebutkan, tetapi Roh Kudus Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka bisa berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Dan pada akhirnya kami, para murid, menceritakan akan Tuhan Yesus ke semua penjuru, ke semua tempat. Menceritakan kabar baik bagi semua orang. Tapi adik-adik sekalian, para murid tidak dengan mudah ketika Roh Kudus dicurahkan, tidak dengan mudah diterima. Banyak orang, mereka juga tidak menerima akan keadaan kami yang pada waktu itu kami sudah menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, tantangan apa yang kami dapatkan? Adik-adik mau tahu?
Lihat tayangan berikut ini. Shalom, Shalom. Bapak dari mana? saya Samuel dari Kapadokia. Kalau Bapak? Saya Dikayos dari Pontus. Shalom, shalom. Shalom. Bapak dari mana? Saya Efraim dari Asia. Apakah Bapak-Bapak mendengar bahwa murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa kita? Ya, tadi kita Kami mendengar ya. Apakah Bapak sekalian percaya? Padahal kan mereka orang-orang Galilea yang tidak berpendidikan. Iya, sulit percaya ini. Atau mereka sedang mabuk anggur ya? Bisa jadi. Ya udah ya. Ya sudahlah, tidak usah percaya. Ayo kita pergi lah. Oke. Nah, adik-adik, itulah yang dialami oleh kami para murid. Tetapi kami tidak menyerah, kami tidak mundur. Sekalipun orang lain di luar kami menyatakan kami seperti orang yang mabuk anggur, atau apalah yang mereka katakan kepada kami tidak mau terpengaruh. Karena kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih menyukakan hati kami. Itu sebabnya kami tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus ke semua tempat, ke semua orang, ke semua halayak, baik usia muda maupun usia tua. Anak-anak dan adik-adikku sekalian, biarlah ini juga boleh menjadi pelajaran buat kalian, buat kita semua, bahwa orang-orang yang mungkin biasa, orang-orang yang mungkin tidak dianggap, diremehkan oleh orang lain, tidak berarti, tidak mungkin, tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Sekalipun kita terbatas di dalam banyak hal, tapi Roh Kudus Tuhan sanggup memampukan kita untuk melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Anak-anakku sekalian, adik-adikku di rumah, ada satu pelajaran penting juga yang kalian bisa dapatkan dari peristiwa Pentakosta ini. Kalian di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kalian sehari-hari, hendaknya tidak menganggap remeh teman-teman kalian yang ada di lingkungan kalian. Mungkin mereka tidak punya kemampuan lebih seperti kalian. Mungkin mereka dari daerah di luar di mana kalian hidup dan tinggal. Mungkin mereka juga tidak punya kekhususan-kekhususan tertentu yang seperti kalian miliki. Kalian tidak boleh lalu kemudian menghina mereka, ya, menyingkirkan mereka, atau tidak menganggap mereka. Tidak mau berteman dengan mereka karena tidak sama seperti kita. Anak-anak dan adik-adik sekalian, Bapak Petrus pesan, tidak seperti itu ya. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan kamu dari mana, dari suku apa, dari latar belakang seperti apa. Tapi kita boleh menerima semuanya karena semua adalah ciptaan Tuhan. Kita sesama manusia. Ya, dan ingat satu hal lagi. Adik-adik di rumah, anak-anak di rumah, jangan pernah kecil hati. Percayalah, di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan sanggup menolong anak-anak dan adik-adik sekalian. Sekalipun untuk saat ini mungkin adik-adik, anak-anak merasa bahwa aku tidak punya kelebihan apa-apa. Jangan kecil hati, pesan Bapak Petrus. Percayalah, kalau anak-anak dan adik-adik sekalian mempercayakannya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memampukan adik-adik dan anak-anak untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Pintar ya. Maka percayalah bahwa Tuhan akan menolong adik-adik sekalian. Demikian pesan Bapak Petrus. Kiranya
adik-adik, anak-anak semua di rumah boleh mendapatkan berkat dari dalamnya. Ya, Bapak Petrus ingin pergi lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Untuk itu, Bapak Petrus ucapkan selamat tinggal sampai bertemu lagi. Ingat ya, ceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kamu berada. Selamat tinggal, Tuhan Yesus memberkati. Wih, Wah. tadi Bapak siapa ya? Ayo, masih ingat gula? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Salah ngomong tadi. Tadi yang cerita adalah Bapak Petrus. Wah, Bapak Petrus langsung menyapa adik-adik semua dimanapun adik-adik sekarang berada. Wah, dari Bapak Petrus kita diingetin apa nih kalau Sepen? Ya, dari cerita Bapak Petrus tadi yang menceritakan pengalaman di waktu itu tentang Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid-murid. Tetapi loh, sekarang Roh Kudus juga dicurahkan bagi Setiap kita. Semuanya. Setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus pasti memiliki Roh Kudus di dalam Hati kita. betul sekali. Jadi perlu diingat semuanya, kita tidak sendirian. Betul. Ada Roh Tuhan Kudus atau yang Kudus. hidup dalam diri kita. Ya. Yang kedua, kita nggak boleh apa ya? Gak boleh apa dong? Tidak boleh menilai orang lain dari mana Dari mana? asal usulnya, Wow. atau dari pakaiannya, atau Dari yang semua kelihatan sekejap mata. betul dari mana sekolahnya, nggak boleh Mas. Gak boleh ya. Atau dari mana, rumahnya itu di sana, dari itu jauh, nggak boleh ya. Karena semuanya kasih Allah itu telah dicurahkan bagi setiap kita. Betul. Sama seperti ayat hafalan kita. Dari mana loh Sererek? Dari Roma 5 ayat yang kelima. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Roma 5 ayat yang kelima. Dimulai dari kata karena. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Sekali lagi yuk. boleh. Dari alamatnya ya Mas saya. Alamat rumah. Bukan, bukan. alamat ayat Alkitabnya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Mas harap kita hafalin ayat hafalan ini supaya makin minggu Makin banyak. Iya, pengetahuan kita makin banyak tentang Alkitab. Ya. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, sekaligus kita akan Memberikan persembahan. Caranya, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransferkan uang persembahannya ke nomor yang tertera, ataupun bisa langsung men-scan barcode yang ada. ya, barcode tuh yang warna hitam-hitam itu ya, saya Iya. kotak itu. Tuh, nanti langsung di-scan deh, nanti keluar deh. Benar sekali. Kalau enggak dikumpulkan ya, Betul. adik-adik, nanti ketika kita sudah bisa kembali Beribadah bersama. nanti kita masukkan ke dalam kantong Persembahan persembahan. yang disediakan. Nah sekali. Nah, sambil kita memberikan persembahan dan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Hari
baik. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Biarlah senantiasa kami ingat Tuhan dan kami senantiasa melakukan firman yang kami dengar di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.